up late and lonely, and I'm just down and hoping. Know what I wanna hear from you. When the doubt pulls me under, and I need to recover. Know what I wanna hear from you. Say, baby, say to me the words that keep me going. Yeah, I know you know. Lagi ngapain ini, Pak? Sih, ini lagi pada ngapain siang-siang? Ya ampun, sampai masuk angin. Mana? Begadang nanti 3 hari. Habis ngapain? Begadang. Begadang 3 hari. Merah-merah ya? Masuk angin, tapi emangnya ada ya penyakit masuk angin? Sebetulnya ada nggak sih penyakit masuk angin? Menurut kamu ada nggak? Nah, itu yang sebenarnya mau aku tanyain sama dokter. Kenapa? sih. Ada nggak sih sebenarnya penyakit masuk angin? Oke, kalau Bapak emang ngerasanya apa nih? Masuk angin tuh rasanya apa? Rasanya badannya ngilu, perutnya Mm-mm. kembung. Oh, karena perutnya kambung jadi berasa ada angin gitu ya? Ya, seperti itu. Kalau kamu gimana? Berasa masuk angin tuh kayak gimana? Agak-agak dingin, Oke. terus kayak selalu bersendawa gitu, Dok. Nah, ini sih memang sih ya orang-orang biasanya taunya gejala masuk angin itu adalah ya rasa dingin, perutnya kembung, pokoknya berasa banyak angin deh ya di dalam tubuh. Padahal sebetulnya secara medis nggak ada yang namanya masuk angin. Yang ada adalah gejala yang seperti flu. Jadi sama gejalanya memang benar. Kadang-kadang demam, badannya ngilu-ngilu tadi kan, perutnya kembung. Terus tadi apa kamu bilang? Ya, selalu Biasa sendi-sendi deh, rasanya sakit. ya. Nah, itu adalah gejala yang menyerupai flu atau kita bahasa Inggrisnya flu-like syndrome. Tapi nggak ada yang namanya masuk angin. Kalau secara medis, memang kerokan itu memang bikin lebih enak ya rasanya ya. Soalnya pada saat kita kerok itu ada hormon morfin. Tapi bukan morfin yang itu ya. Jadi juga tubuh kita mikirnya, itu memang menghasilkan morfin, namanya endorfin. Itu bikin nyaman, bikin enak, bikin rileks otot. Makanya jadi terasanya enakan, bukan karena angin yang keluar. Nggak ada angin yang keluar ya, jadi nggak ada angin yang keluar lewat pori-pori, itu tidak ada. Terus merah-merahnya Iya, kenapa? Bingung tapi, kan? Iya, makanya kenapa? Tapi kalau yang kayak gitu merahnya kadang aku melihat ada yang sampai hitam loh, Dok. Jadi Sampai hitam. orang-orang bilang katanya kalau hitam berarti anginnya banyak Iya. banget, bener kan? Nah, padahal sebetulnya masalah pertama kita tahu dulu nih, merah kenapa sih merah? Nah, soalnya kalau kita gesek, coba kalau tangan nggak usah di belakang deh, dimanapun kalau kita gesek pasti akan merah. Kenapa? Soalnya namanya ada pembuluh darah. Nah, pembuluh darahnya itu kalau kita gesek terus jadi melebar. Nah, pembuluh darah yang melebar-melebar itulah yang bikin merah gitu. Terus kalau masalah ini Dok, aduh anginnya banyak nih kayaknya, makanya sampai hitam bahkan karena sampai ungu. Nah, sebetulnya itu adalah masalah dari tekanannya. Biasanya nih yang ngerok suka kayak Iya sih, gitu kan. pun kita kalau diginin juga Iya, merah itu ya. masalah dari tekanannya Iya, aja. Jadi iya. bukan hubungan dari orang yang anginnya terlalu banyak, itu sebetulnya tidak ada hubungannya. Tadi pakai apa sih kerokannya? Uang 500, tapi itu agak sakit. Nah, uang 500-an tentu aja sakit nih. Coba kita lihat ya ujungnya nih. Kita lihat nih ujungnya. Tuh, ujungnya kan nggak rata. Punya uang, biasanya yang rata tuh uang 1000-an. Ada nggak 1000-an? Coba mana-mana. Ih, kalau ada uang 1000-an kenapa nggak dipakai uang 1000-an? Nah, pemirsa harus tahu ya bedanya uang 500-an sama 1000-an itu pinggirannya kalau bisa dipegang nggak? Iya. Ya kan, yang 1000-an halus, yang 500-an ada geriginya. Nah, biasanya kita pakainya uang 1000-an aja yang lebih halus. Oke, terus Lupa. letaknya di mana? Coba. Tadi di mana nih? Waduh, sampai ke leher. Ya, tapi yang paling benar adalah kerokan itu memang di bagian punggung. Kita mesti lihat nih, biasanya orang tuh main, wah pokoknya asal kayak bikin tulang ikan, padahal nggak kayak gitu. Oh, Kita ada mesti- caranya ada ya. caranya. Gimana Ini. tuh? Kita lihat, ini tuh di belakang ada tulang rusuk bagian belakang. Jadi memang di antara tulang itu ada jeda. iya. Kemudian juga harus pakai minyak, coba mana? Minyak urut ya? Oke, boleh pakai minyak urut. Pak, kapan lagi ya? Kapan lagi, Pak, dikerokin sama dokter. tuh? Terus sama ini juga kemiringannya. Jadi jangan terlalu tegak lurus. Ah. Jadi kita memang agak miring nih. Kalau mau diukur pakai busur boleh 45 derajat. Ya, coba agak susah ya, kurang lebih miring aja gitu ya. Ngomong kan pakai 45 Oke, derajat nih, dulu. dikerok kayak gini. Terus hindari yang tadi jadi di antara tulang gitu ya. Nah, udah. Memang boleh. Nah, ini memang ngerasa pasti akan merah karena tadi saya bilang kalau Iya, kita gosok merah. dimanapun pasti tetap dia akan merangsang Iya. pembuluh darah. Kalau kita rangsang nih pembuluh darahnya jadi terbuka, ini juga akan meningkatkan peradangan, yang mana akan meningkatkan kekebalan tubuh yang bagus untuk melawan virus. Jadi memang ada bagusnya juga.
Ini udah nih, sekarang di sini letaknya. Kemudian hindari mengerok di bagian tulang punggung. Tapi di sini panjang banget Ini ini. panjang banget dari bawah. Iya, jadi ini bagian tulang punggung jangan dikerok. Kenapa? Karena di sini tuh ada sistem saraf pusat. Jadi yang Wah, dari hati-hati otak ini tuh, nyambungnya ke Mas. sini. Jadi jangan dikerok di bagian sini. Terus ada orang ngerok di mana? Sampai leher ya biasanya ya. Iya, biasa 3 Kayaknya gitu, 1, 2, 3. nggak enak kalau nggak sampai iya. leher ya kan. Nah ini juga bagian leher, terutama leher bagian depan harus dihindari. Kenapa? Karena kalau leher ini ternyata nyambung langsung ke jantung. Waduh, Gitu kalau misalnya nih bahaya kita juga di rumah sakit, ada orang yang lagi debar-debar. Biasanya kita pijat bagian leher. Nah kalau itu kita pijat pada orang yang irama jantungnya lagi normal, nanti malah jadi stop jantungnya. Jadi harus hati-hati. Sama kalau di sini pembuluh darah ini langsung nyambung ke otak juga. Nanti kalau misalnya kita kerok, bisa menimbulkan malah stroke gitu. Saya mau tanya, Kenapa nih? kerokan itu untuk semua orang bisa nggak? Kalau tetangga saya orang hamil suka kerokan, boleh nggak itu? Jadi memang gejala flu tadi bisa menyerang semua orang. Cuma kalau kerokan buat ibu hamil, bilang ke tetangganya jangan kerokan. Kenapa? Soalnya ternyata kalau kita ngerok ini kan itu merangsang sistem kekebalan tubuh, ada namanya hormon-hormon tertentu. Nama hormonnya sih kalau bahasa medisnya nih. Nanti Bapak jelasin ke tetangga biar keren ya. Ingetin nama hormonnya ya. Prostaglandin. Ya, coba inget nggak? Catat, Pak. Nah gitu, hebat nanti kayak, Bu jangan kerokan ya, nanti ada hormon prostaglandin, nanti bikin kontraksi. Nah jadi orang yang hamil harusnya belum melahirkan, perutnya belum kontraksi, malah kontraksi gitu. Apa nama hormonnya Pak? Prostaglandin. Wede, mantap. Mantap. Jadi bilangin jangan ya, kalau Bapak boleh, terus kalau dia udah nggak hamil boleh, asal jangan pada ibu hamil gitu. Oh ya dok, sama ini tetangga saya kan kena angin duduk tuh, itu sama nggak sih sama masuk angin ya? Aduh, tetangganya Bapak masih ada nggak sekarang? Masih. Masih, wah untung sekali ya karena sebetulnya angin duduk itu beda sama gejala masuk angin. Angin duduk itu kalau di bahasa medisnya itu namanya angina atau nyeri dada, jadi karena serangan jantung. Karena gejala serangan jantung itu hampir mirip pada orang-orang tertentu, nggak terlalu khas kayak nyeri dada. Cuma nyeri ulu hati, keringet dingin, mual muntah, kan kita suka kayak gitu juga ya. Kirain mah Iya, gitu. jadi itu yang orang suka bilang angin duduk, bahkan sampai sesek. Nah itu suka hati-hati. Kalau memang bener angin duduk yang karena penyakit jantung, harus hati-hati, harus segera ke dokter. Gitu, harus dalam 10 menit udah ngerasa kayak gitu. Kalau tidak sembuh juga, tidak enak juga, dalam 20 menit langsung pokoknya ke rumah sakit. Ada keringat dingin, menggigil, muntah-muntah, apalagi nyeri dada hebat, terus habis itu kayak diteken dadanya, harus langsung ke dokter. Gitu. Biasanya Untung itu sih tetangganya dari selamat. iya, biasanya itu umur berapa dok yang riskan Laki-laki. untuk laki-laki? Laki-laki atau wanita yang sudah menopause. Oh gitu. Jadi kalau misalnya yang seumur kita atau anak kecil itu jarang. Yang perempuan seumur kita biasanya jarang. Tapi kalau laki-laki itu harus hati-hati. Hati-hati jangan sampailah itu gejala serangan jantung. Sih, gitu Pak. Catat Pak ya. Tadi nama hormonnya apa Pak? Ditanya lagi. Lupa. Prostaglandin. Prostaglandin. Ya. Lupa kan? Jadi ini mau ngelanjutin nggak kerokannya? Mau dilanjut lagi nggak? Lanjutin boleh. Tapi ingat ya, Boleh. jangan di Yang bagian bener. tengah, jangan di bagian leher. Oke? Saya serahkan. Kalau depan boleh dokter? Jangan di depan juga, jadi di punggung aja, bagian punggung Iya, aja tadi kan ya. di depan nggak Soalnya bisa. bagian depan ada jantung, Lebih dekat ke paru-paru, organ. lebih dekat ke organ. Katanya. Oke, sip. Ya udah kalau gitu kita tinggal dulu ya. Bagaimana ya cara membedakan telur busuk dengan telur yang masih segar? Simak informasi selengkapnya sesaat lagi. Maybe it's 6:45, maybe I'm barely alive, maybe you're taking my shit for the last time.